Team 3! Target damaged. آشه سلام علیکم. علیکم سلام. انشالله پیدا میشه نترس. آقا سلام علیکم یا الله یا سلام. نمیمونه پرچم همیشه بالا. آدی سلام علیکم خسته نباشی خسته نباشی. خسته نباشی. یا سلام علیکم. آدی سلام علیکم. حدیث چیه پیدا کردی؟ انشالله پیدا میشه. انشالله انشالله. You give your name and rank, please. Colonel David William Heberly, What's your nationality, David? United States. What's the kind of your plane and which squadron? F-15 from the 4th Tactical Fighter Wing Where is the base of that squadron? in Al-Kharj And where is that? in central Saudi Arabia. What was your target in Iraq? Scud missiles and associated chemical facilities. And how were you shot down? I don't know. David, how were you injured in the neck, please? I believe it was during the ejection or when I hit the ground. Situasi konflik yang terus memanas kini menghadirkan laporan yang semakin mencengangkan. Militer Iran dikabarkan telah berhasil menghancurkan 6 jet tempur canggih milik Amerika. Dari ke-6 jet tersebut, seluruh pilot dilaporkan tewas di lokasi kejadian, tanpa ada yang berhasil menyelamatkan diri. Ini menjadi pukulan telak bagi kekuatan udara Amerika di kawasan tersebut. Tidak berhenti di situ. Dalam perkembangan terbaru, Iran kembali berhasil menjatuhkan 1 jet tempur Amerika lainnya. Dalam insiden ini, 1 pilot dilaporkan tewas, sementara 1 pilot lainnya sempat melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pilot tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh warga Iran dan kini dilaporkan telah menjadi tawanan pasukan Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Upaya penyelamatan yang dilakukan Amerika justru berujung tragis. Pesawat yang dikirim untuk misi evakuasi pilot tersebut malah ikut dihancurkan sebelum berhasil menjalankan tugasnya. Akibatnya, misi penyelamatan itu gagal total, sekaligus menambah jumlah korban dari pihak militer Amerika. Di tengah tekanan besar ini, situasi internal Amerika juga dikabarkan mengalami gejolak serius. Donald Trump dilaporkan telah memecat 12 jenderal tinggi militer. Tidak hanya itu, 8 jenderal lainnya memilih mengundurkan diri secara sukarela. Langkah ini disebut-sebut berkaitan dengan penolakan para jenderal terhadap rencana perang darat di Timur Tengah. Mereka menilai bahwa keputusan mengirim pasukan darat ke wilayah tersebut justru akan menjadi keuntungan besar bagi Iran. Menurut para jenderal tersebut, jika perang darat benar-benar terjadi, maka yang akan terjadi bukanlah pertempuran. Ini akan menjadi medan pembantaian massal terhadap tentara Amerika di wilayah Iran. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi sejarah paling kelam, sekaligus menjadi luka paling dalam Amerika di hadapan dunia. Bahkan, para petinggi militer itu mengakui, berbagai perang sudah dijalani, perang Irak, perang Afghanistan, dan berbagai perang lainnya. Itu pun mereka mengakui, bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya memahami kekuatan militer Iran yang masih banyak dirahasiakan. Dan para jenderal tinggi ini mengakui, kekuatan Iran jauh di luar imajinasi siapapun. Sebab tak ada satupun yang benar-benar mengerti apa saja yang dimiliki Iran. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran besar bahwa pasukan Amerika bisa saja hanya akan menghadapi risiko kematian tanpa strategi yang jelas. Sementara itu, di tengah meningkatnya eskalasi dan rencana pengiriman pasukan sebagai langkah terakhir, kondisi Donald Trump juga dilaporkan menurun drastis. Dalam kurun waktu 48 jam terakhir, kondisi fisiknya disebut semakin melemah. Dalam pernyataan resminya, Trump bahkan menyampaikan kemungkinan dirinya tidak akan muncul di hadapan publik untuk beberapa hari ke depan. Laporan lain menyebutkan bahwa wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya tampak lemah, jauh berbeda dari biasanya. Situasi ini semakin diperkuat dengan beredarnya video dari warga sipil Amerika yang menunjukkan salah satu rumah sakit khusus tokoh penting negara dalam kondisi tertutup.
beredar kabar bahwa Trump saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Kondisi kesehatannya disebut tidak memungkinkan untuk berdiri lama, apalagi menyampaikan pidato di depan publik. Di tengah tekanan militer dan krisis internal yang semakin mendalam, situasi ini memperlihatkan bahwa konflik yang sedang berlangsung bukan hanya soal kekuatan di medan perang, tetapi juga mengguncang stabilitas di dalam tubuh Amerika itu sendiri. Situasi di kawasan Timur Tengah dilaporkan semakin memanas. Sejumlah kelompok milisi mulai bergerak dalam senyap, menyusun strategi, dan memetakan titik-titik penting yang diduga menjadi jalur pergerakan pasukan Amerika Serikat di sekitar perbatasan Irak. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa milisi Hizbullah dari Lebanon, kelompok Houthi dari Yaman, hingga milisi di Irak, mereka mulai melakukan konsolidasi kekuatan. Mereka tidak bergerak tanpa arah. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap wilayah dipetakan dengan cermat. Target mereka jelas, menghadang dan menyergap pasukan elit Amerika, bahkan sebelum pasukan tersebut mampu menginjakkan kakinya di tanah Iran. Yang mengejutkan, keyakinan para milisi ini begitu tinggi. Mereka percaya, sebelum pasukan elit Amerika sempat berhadapan langsung dengan kekuatan utama Iran, mereka sudah bisa dilumpuhkan lebih dulu melalui strategi penyergapan yang matang dan terukur. Para milisi ini yakin, sehebat apapun mereka, jangankan untuk menghadapi kekuatan utama Iran, bahkan para milisi ini yakin mereka tidak akan sempat menginjakkan kaki di tanah Iran dan tidak sempat menghadapi kekuatan utama Iran, namun mereka sudah dipastikan akan dihabisi para milisi Iran di perbatasan. Namun, ketegangan ini tidak hanya melibatkan milisi dari kawasan Timur Tengah. Dari wilayah Kaukasus, pasukan Chechnya juga menyatakan kesiapan mereka untuk turun tangan. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, secara tegas menyampaikan bahwa pasukannya siap dikerahkan jika Amerika Serikat benar-benar melancarkan invasi darat ke Teheran. Pernyataan ini bukan sekadar simbolik. Pasukan Chechnya menilai konflik ini bukan hanya perang biasa, tetapi pertarungan yang menyangkut moral dan keyakinan. Bahkan mereka menyebut keterlibatan ini sebagai bagian dari perjuangan suci. Fakta bahwa mayoritas masyarakat Chechnya adalah Muslim Sunni dengan mazhab Syafi'i menambah dimensi baru dalam konflik ini. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa potensi keterlibatan kelompok Sunni dalam membantu Iran yang mayoritas Syiah bukan lagi hal yang mustahil. Sebuah sinyal bahwa konflik ini bisa meluas melampaui sekat-sekat perbedaan mazhab. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Dilaporkan bahwa ratusan pasukan elit telah tiba di kawasan Timur Tengah. Mereka merupakan bagian dari unit operasi khusus, termasuk Navy SEALs dan Army Rangers, dua satuan paling terlatih dalam militer Amerika. Kehadiran mereka menambah kekuatan dari ribuan marinir yang sebelumnya sudah lebih dulu ditempatkan di wilayah tersebut. Namun, di tengah peningkatan kekuatan Amerika, muncul kabar yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Dari sekitar 3.000 pasukan elit yang dikirim Amerika untuk kemungkinan operasi darat, Iran disebut hanya akan merespons dengan kekuatan yang sangat terbatas, setidaknya di permukaan. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Iran kemungkinan hanya akan mengerahkan sekitar 150 pasukan khusus yang dikenal sebagai pasukan siluman. Jumlah yang terlihat kecil, tetapi diyakini memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Perlu diketahui, Iran memiliki total kekuatan militer yang sangat besar, mencapai jutaan personil. Namun, sebagian besar dari mereka saat ini hanya berada dalam status siaga, belum dikerahkan secara penuh ke medan tempur. Strategi Iran tampaknya tidak bertumpu pada jumlah semata. Sebaliknya, mereka dikabarkan akan mengandalkan teknologi tempur modern, termasuk penggunaan drone militer dalam berbagai skala. Mulai dari drone kecil yang mampu memburu target secara presisi, hingga drone yang cukup kuat untuk menghancurkan kendaraan tempur berat seperti tank dan kendaraan lapis baja. Bukan hanya itu, Iran juga disebut memiliki sejumlah sistem persenjataan yang belum sepenuhnya diketahui oleh dunia luar, teknologi yang bahkan belum pernah diuji dalam perang darat sebelumnya. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, muncul laporan lain yang menyebutkan bahwa Iran telah menyiagakan hingga 1 juta kombatan untuk menghadapi kemungkinan invasi darat. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa pengerahan besar ini
merupakan respons langsung terhadap rencana operasi militer Amerika di kawasan strategis. Sementara itu, di sisi lain, Iran justru menunjukkan kesiapan yang kontras. Lebih dari 1 juta pasukan telah disiapkan, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kesiapan mental dan strategi. Dalam pidato-pidato yang menggema, perang darat disebut sebagai momen yang telah lama dinantikan, sebuah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuh yang selama ini disembunyikan. Janji pun diucapkan dengan nada yang tidak main-main. Tidak akan ada tentara asing yang kembali hidup. Sebuah pernyataan yang bukan hanya retorika, tetapi juga bagian dari perang psikologis. Situasi semakin kompleks ketika melihat kondisi Israel. Dari dalam muncul peringatan keras. Komandan tinggi militer menyampaikan jika perang terus berlanjut, eksistensi negara itu sendiri bisa terancam. Jumlah pasukan aktif menurun. Generasi muda mulai kehilangan minat untuk menjadi militer. Wajib militer yang dulu menjadi kewajiban, kini justru ditolak oleh banyak pemuda. Mereka lebih memilih menghadapi konsekuensi hukum daripada harus turun ke medan perang. Ini menciptakan krisis yang lebih dalam, bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal keberlanjutan sebuah negara dalam menghadapi ancaman eksternal. Di saat yang sama, peta geopolitik berubah, sekutu mulai menjauh. Negara-negara yang sebelumnya mendukung kini mengambil jarak, bahkan beberapa di antaranya berbalik arah. Isolasi perlahan terbentuk, sementara Iran dengan segala tekanan yang diberikan justru terlihat semakin solid. Strategi yang matang, pemahaman medan dan kesiapan jangka panjang membuat mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas. Perang yang awalnya dianggap singkat dan mudah telah berubah menjadi ujian besar bagi kekuatan, strategi, dan bahkan ego para pemimpin dunia. We strongly encourage other nations whose economies depend on the strait far more than ours. Ketika ketegangan memuncak di kawasan Teluk Persia, sebuah pernyataan keras mengguncang dunia. Iran secara terbuka menantang Donald Trump untuk membuktikan ucapan-ucapannya sendiri. Jika benar Amerika adalah kekuatan militer paling ditakuti di dunia, maka Iran meminta dengan tegas, kirim seluruh kekuatan tempur militer Amerika ke Teluk Persia. Datang langsung ke Selat Hormuz dan ambil alih wilayah tersebut jika memang kalian mampu merebutnya. Tantangan ini bukan sekadar retorika kosong. Ini disampaikan langsung oleh juru bicara Garda Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naini, sebagai respons atas pernyataan Donald Trump yang dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa Amerika telah melumpuhkan Angkatan Laut Iran. Sebuah pernyataan yang diulang-ulang ke publik global, seolah-olah kemenangan telah diraih dengan mudah. Namun realitas di lapangan berbicara jauh berbeda. Donald Trump juga menyebut bahwa Iran telah meluncurkan 700 rudal dan 3.600 drone ke arah Amerika dan Israel. Angka tersebut justru memperlihatkan satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Intensitas serangan Iran yang begitu besar dan berkelanjutan. Ini bukan serangan kecil, ini adalah operasi militer dengan skala masif yang menunjukkan kapasitas produksi dan kemampuan tempur Iran yang selama ini diremehkan. Iran sendiri diketahui mampu memproduksi drone cerdas sebanyak 400 unit setiap harinya. Walau dalam kondisi berperang, Iran masih tetap memproduksi, sebab markas atau pabrik drone itu terletak jauh di dalam tanah yang sangat aman dan mustahil musuh mampu menembusnya. Dan menariknya, di tengah klaim kemenangan tersebut, fakta paling mencolok justru tidak bisa ditutupi. Armada Laut Amerika, yang selama ini dikenal sebagai yang paling kuat di dunia, justru mundur lebih dari 2.000 km dari Selat Hormuz. Ini bukan mundur taktis biasa. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi di lapangan benar-benar berada di luar kendali. Kapal induk terbesar dan paling canggih milik Amerika, lengkap dengan jet tempur, kapal selam, kapal perusak dan sistem pertahanan berlapis, ternyata tidak mampu bertahan menghadapi serangan drone cerdas Iran. Drone-drone ini bukan sekadar alat murah, tetapi telah berkembang menjadi sistem tempur presisi tinggi dengan kemampuan manuver, koordinasi dan penetrasi pertahanan yang luar biasa. Serangan bertubi-tubi dari drone Iran membuat seluruh sistem pertahanan Amerika kewalahan. Bahkan teknologi mahal yang selama ini dibanggakan tidak mampu sepenuhnya menahan gelombang serangan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pilihan satu-satunya adalah mundur, bukan karena strategi, tetapi karena jika tetap bertahan atau maju, maka seluruh armada beresiko dihancurkan tanpa sisa. Dan di titik inilah situasi menjadi sangat jelas. Jika Amerika benar-benar unggul, tidak mungkin mereka mundur sejauh itu.
Jika benar mereka telah melumpuhkan Iran, tidak mungkin mereka menjauh dari pusat konflik. Fakta bahwa mereka mundur menunjukkan bahwa kekuatan Iran tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu mendominasi wilayah strategis tersebut. Selat Hormuz sendiri bukan wilayah biasa. Ini adalah jalur vital dunia, tempat hampir sepertiga distribusi minyak global melewati setiap harinya. Menguasai Selat Hormuz berarti mengendalikan denyut energi dunia. Dan saat ini, Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas wilayah tersebut. Donald Trump berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia telah menyatakan kemenangan di hadapan dunia. Namun di sisi lain, realitas memaksanya untuk mencari bantuan ke berbagai negara. Inggris, Prancis, Jerman hingga Spanyol dimintai dukungan, baik dalam bentuk armada maupun fasilitas militer. Bahkan lebih jauh lagi, situasi ini menunjukkan tingkat tekanan yang luar biasa. Amerika yang selama ini memposisikan diri sebagai pemimpin dunia, justru berada dalam posisi meminta bantuan untuk menghadapi satu negara. Ini adalah kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, upaya mendekati China untuk meminta bantuan membuka kembali Selat Hormuz justru berbalik menjadi tekanan politik. China tidak hanya menolak, tetapi juga menyalahkan langkah agresif Amerika dan Israel sebagai penyebab eskalasi konflik. Sementara itu, di dalam negeri Amerika, dampaknya mulai terasa nyata. Krisis energi mulai muncul, distribusi minyak terganggu, harga melonjak berkali-kali lipat, dan masyarakat mulai merasakan dampaknya secara langsung. Iran menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang menginginkan perang. Namun jika dipaksa, maka mereka siap menghadapi konsekuensi hingga titik akhir. Tidak ada langkah mundur, tidak ada kompromi terhadap agresi. Pernyataan tegas dari Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini menggambarkan sikap tersebut dengan sangat jelas. Iran akan terus maju tanpa mundur satu langkah pun hingga pihak yang menyerang benar-benar menyerah. Dan jika penyerahan itu tidak terjadi, maka Iran siap menghancurkan lawan sepenuhnya. Iran's arsenal of missiles is enormous. It could flatten Israel in a day. They have the power to go to war. They have chosen repeatedly to avoid war. And I've said this 1,000 times. No one in the Middle East is interested in a war except Israel and the United States.